Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuliano Naji. Saya dosen tetap pendidikan profesi apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Hang Tuah Surabaya. Adapun mata kuliah yang saya ampu di tingkat S1 Farmasi antara lain farmastika sediaan liquida dan semisolida, farmastika sediaan solida, pengantar farmasi industri, dan farmasi fisik. Sedangkan di tingkat profesi, studi kasus industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar farmasi industri. Adapun konsep penyampaian materi dengan cara DIA atau DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery, materi yang disampaikan melalui tatap muka di kelas, melalui metode ceramah di kelas, kemudian interaction, ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen, yaitu memberikan sebuah pertanyaan, kemudian keduanya saling berinteraksi. Setelah itu ada assessment, yaitu penilaian terhadap mahasiswa yang meliputi kuis, UTS, UAS, serta pemberian tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Masih semangat ya, semangatnya harus pagi. Jadi pagi hari ini mata kuliahnya adalah pengantar industri, ya, pengantar farmasi industri. Saudara, kenapa di sini pengantar farmasi industri ada di semester ke-8? Karena harapannya adalah saudara sudah menguasai basic, ya, mulai di farmasi fisik, kemudian solida, kemudian semi-solid, steril. Nah, terakhirnya adalah belajar terkait dengan regulasi. Nah, disinilah jembatan antara program studi S1 farmasi nantinya ke arah profesi apoteker. Ya, disinilah peran daripada mata kuliah pengantar farmasi industri ini, yaitu belajar terkait dengan regulasi. Antara lain apa? CPOB untuk obat, ya, untuk industri farmasi, kemudian apa? CPOTB untuk obat tradisional, kemudian CPKB untuk kosmetik, kemudian ada CDOB distribusi, ya. Kita pelajari semuanya di sini, ya. Baik, di sini ada capaian pembelajaran untuk pengantar farmasi industri ini, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran CPL 1, mampu menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu, dan teknologi farmasi, baik itu farmastika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi. Kemudian konsep dan aplikasi ilmu biomedik, biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik. Kemudian ada konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi practice, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. Kemudian ada CPL 2, ya, CPL 2 terkait dengan penguasaan pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosiofarmasi, hukum dan etik farmasi, kemudian ada teknik komunikasi, serta prinsip dasar keselamatan kerja. Nah, dari capaian pembelajaran ini terdapat CPMK, ya.
capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian CPOB, yaitu terkait dengan industri farmasi. Kemudian CPKB terkait dengan kosmetik, CPOTB terkait obat tradisional, kemudian CDOB terkait dengan distribusi. Secara individu sesuai dengan konsep pemahaman yang benar. CPMK 2 mampu menjelaskan prinsip-prinsip yang terdapat pada regulasi tersebut, baik CPOB, CPKB, CPOTB maupun CDOB. Kemudian saudara bisa merancang metode identifikasi yang ada pada setiap bab. Jadi nanti saya akan berikan regulasinya ya, kemudian saudara bentuk kelompok. Nah, di situ saudara bagi per chapter, per babnya ya. Ada nanti yang dapat sistem manajemen mutu, personalia, ada yang mendapat bangunan, ada yang mendapat CPKB, ada yang mendapat CPOTB, ada yang mendapatkan CDOB. Kemudian CPMK 4 itu mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terdapat pada setiap bab dalam CPOB, CPKB, CPOTB, dan CDOB. CPMK 5 memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini terkait dengan regulasi di industri farmasi, kosmetik, obat tradisional maupun distribusi. Jadi kita sampaikan tuh, di situ ada apa yang terbaru terkait dengan isu yang ada di Indonesia. Yaitu kemarin ada kasus apa? Ada yang tahu? Kasusnya apa? Yang penarikan apa? EG? Apa? Yang kasus yang kemarin menyebabkan kematian, akhirnya ditarik obat sirup mengandung EG, DEG ya. Apa? EG. Coba di browsing. Apa? Yang mana dia menyebabkan kematian. Apa? Etilen glikol ya. Itu pernah dengar? Pernah ya. Nah, disinilah peran daripada pengantar farmasi industri. Kemudian diturunkan lagi ke sub CPMK, mampu menjelaskan pengertian CPOB, CPKB, CPOTB, dan CDOB. Nah, ini semuanya terkait dengan regulasi ya. Jadi saudara diharapkan di sini mampu menjelaskan prinsip-prinsipnya, kemudian merancang metode identifikasinya, yaitu sub CPMK ke-3, kemudian mengidentifikasi masalah nanti terkait dengan apa namanya, manajemen resiko ya, dan menyelesaikan masalah terkait dengan regulasi di industri. Jadi saudara nanti sebagai seorang farmasis, calon apoteker ya, itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di industri dan isu-isu terkini terkait dengan regulasi, memiliki tanggung jawab dan etika profesional, disiplin dan mandiri, serta mampu berkomunikasi secara efektif, berani mengungkapkan ide. Jadi nanti diskusi ya, diskusi lebih ke arah diskusi, sampaikan pendapat, kemudian tanya jawab. Kemudian terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah, jadi saudara sebagai mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip cara pembuatan obat yang baik, CPOB di industri farmasi, CPKB di kosmetik, serta CPOTB di obat tradisional, dan CDOB di distribusi obat secara individu dengan konsep pemahaman yang benar terkait dengan regulasi. Nah, bahan kajiannya ada pengantar farmasi industri, nanti saudara saya berikan regulasinya ya, kemudian saudara kaji setiap babnya, dibentuk kelompok kemudian dikaji setiap babnya. Kemudian ada sistem manajemen mutu dan personalia, bangunan dan fasilitas, kemudian ada peralatan, ada produksi, ya,
ada produksi, kemudian kualifikasi dan validasi, ini yang penting juga ya. Kemudian pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu internal, serta persetujuan pemasok. Kemudian chapter berikutnya penanganan keluhan terkait dengan produk dan penarikan kembali produk. Ada dokumentasi dan kegiatan alih daya. Kemudian pertemuan ke-11 pembuatan kosmetik yaitu CPKB. Kemudian pertemuan ke-12 ada CPOTB, pertemuan ke-13 ada CDOB, dan terakhir ada pertemuan ke-14 ada manajemen resiko. Nah, ini pustakanya, yaitu pustaka yang terbaru. Jadi nanti saudara kaji antara CPOB 2018, kemudian ada CPOB 2024, kemudian pendukungnya saudara bisa lihat di POPP, yaitu petunjuk operasional penerapan pedoman CPOB, baik itu jilid 1 maupun jilid 2 saya akan kirim. Tahun 2012 ini masih dipakai ya, karena teknisnya lengkap ada di tahun 2012. Kemudian ada Perkabepom ya tahun 2019 dan CPOB. Nah, ini petunjuk pelaksanaan CDOB di tahun 2015. Nah, ini dosen pengampunya ada Bu Yuyun, saya, Pak Bambang, Bu Dita Nurlita. Kemudian di sini tidak ada kuliah prasyarat, namun saudara diharapkan sudah menempuh di basic ya. Jadi ada formasi fisik, solida, semi solida, steril. Harapannya sudah menempuh itu. Adapun kalau misalnya belum ada yang mengambil itu, ada yang mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut, saudara bisa belajar ya, belajar dengan teman-temannya dan belajar regulasinya ya. Nah, ini ya, jadi pertemuan pertama ada regulasi ya, ini umum ya, nanti saya akan kirimkan. Kemudian belajar tentang CPOB, sistem manajemen mutu dan personalia, bangunan, kemudian peralatan. Nah, ini penting sekali ya, peralatan apa yang digunakan. Kemudian produksi, proses produksi. Nah, di sini ada validasi dan kualifikasi. Saudara belajar bagaimana sih validasi, bagaimana sih cara kualifikasinya, metode analisisnya seperti apa, validasi metode analisis dan lain sebagainya. Kalau untuk saya ya, materi saya ada di pengawasan mutu yang akan saya jelaskan pada hari ini ya. Jadi pengawasan mutu saudara belajar terkait dengan prinsip pengawasan mutu sesuai dengan CPOB 2024, nanti saudara bandingkan dengan 2018. Kemudian perbedaannya di mana? Kalau misalnya ada perbedaan saudara tulis, kalau nggak ada nggak usah saudara tulis, berarti sama gitu. Kemudian penanganan pengambilan sampel bahan awal, di situ ada nanti penandaan atau pelabelan. Tabel apa aja yang saudara harus pilih. Kemudian ketepatan menjelaskan pengujian bahan awal, produk jadi, pengujian ulang bahan yang diluluskan. Nah, kemudian ada lembar pemeriksaan, kemudian di situ ada approve-nya. Nah, di situ saudara diharapkan mampu memberikan keputusan, ya. Nah, kemudian UTS, kemudian saudara ada materi inspeksi diri, kemudian pemahaman penanganan keluhan, ya, dan penarikan produk. Kemudian ada kegiatan dokumentasi dan alih daya. Kemudian saudara juga belajar di sini ada CPKB, CPOTB, CDOB. Ya, terakhir ada manajemen resiko, baru terakhir UAS. Nah, kontrak perkuliahannya adalah persentase nilai akhir kuliah, kehadiran 10%. Nanti kita kasih kuis ya. Bisa saya, bisa Bu Yuyun, ya bisa Pak Bambang maupun Bu Lita yang memberikan kuis.
itu bobotnya 10%, kemudian UTS 25%, UAS-nya 25%, kemudian nah tugas ini adalah presentasi ya dikumpulkan sebelum hari H ya, 1 hari sebelum hari H silakan menghubungi dosen pengampunya masing-masing untuk mengumpulkan PPT-nya agar besok diskusinya berjalan dengan lancar. Jangan lupa tugas itu sifatnya adalah kelompok, namun untuk penilaian keaktifan terkait dengan diskusi tanya jawab itu per individu ya. Nah, ini instruksi tugas kuliah pengantar industri. Saudara, ini topiknya ya, sudah ditentukan, nanti komtingnya dibagi kelompok ya. Berapa jumlah mahasiswanya per chapter, per bab. Nah, itu nanti saudara bagi dan disetorkan ke saya. Setelah itu baru saya konfirmasi ke dosen pengampunya masing-masing. Nanti setiap pertemuan saudara 1 hari sebelum hari H itu saudara konfirmasi ke dosen pengampunya masing-masing. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik. Terima kasih. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat ya. Semangat pagi. Pagi ya. Alhamdulillah ya, ini sudah pada sarapan semuanya ya. Jadi materi kuliah hari ini untuk pengantar farmasi industri adalah pengawasan mutu. Ada yang tahu? Pengawasan mutu? Pengawasan kualitas, ya betul. Ada yang lain lagi? Mengapa harus diawasi? Agar tidak terjadi toksik. Kemudian ini terkait dengan produk yang ada di industri farmasi. Coba kalian sekarang masuk pikirannya di industri farmasi ya. Kalian sebagai misalnya diproduksi di bidang pengawasan mutunya ya. Apa yang saudara pikirkan? Satu tadi untuk kualitas sediaan ya, untuk menjamin mutu daripada sediaan yang telah ya. Lanjut. Nah, terdiri dari apa saja? Apa yang dalam benak saudara? Kalian sudah dapat solida ya. Solida itu mulai dari bahan baku awal, namanya bahan awal ya. Jadi di sini regulasinya adalah CPOB tahun 2018 dan 2024. Yang terbaru itu tahun 2024. Nah, kita lihat nanti klausulnya apakah ada perbedaan ataukah tidak. Kalau sebelum 2018 ada 2012. Nah, antara gap antara 2012 dengan 2018 itu lebih detail 2018. Kalau 2018 sama 2024 itu hampir sama. Ya, kalau di pengawasan mutu sama, ya. Nah, kemudian pengambilan sampel bahan awal. Bahan awal itu contohnya apa? Bahan baku. Ya, sebelum diproses produksi atau bahan kemas. Apa contohnya bahan kemas? Bahan pengemasan ada berapa? Ada yang tahu? Kalau botol itu kemasan apa? Nah, botol kaca misalnya atau tub itu primer ya. Tub, botol kaca, botol plastik itu kemasan primer. Kalau box sekunder ya. Kalau label, kalian kan kemarin di liquid semi solid kan ada label ya. Iya Ciko, ada label ya Ciko. Nah, itu termasuk primer apa sekunder? Sekunder. Sekunder. Kenapa sekunder? Karena tidak bersentuhan dengan produk ya, langsung, secara langsung. Kalau botol itu kenapa primer? Karena bersentuhan dengan produk langsung ya. Gitu, itu ingat-ingat ya. Kemudian, nah
dikasih penandaan. Jadi kalau sudah ngambil, dikasih penandaan. Nah, seperti ini, itu apa tujuannya penandaan di sini? Contoh, kalau kalian misalnya ada botol minuman, kemudian teman saudara iseng, harusnya kan dikasih merek ini minuman gitu kan, minuman apa ya, merek A misalnya, air mineral gitu kan ya. Kemudian diklentek ini, ya dikelupas labelnya, apa yang terjadi? Kalian kira-kira minum apa enggak? Tidak. Ya, jadi pentingnya label untuk apa? Untuk mengetahui identitas produk tersebut, untuk menjamin bahwa kebenaran bahan yang diambil, ya identitas itu ya. Kemudian ada penandaan atau pelabelan terkait dengan kelulusan produk. Jadi ada bahan baku. Kalau saudara perhatikan waktu ada bahan baku datang, kira-kira langsung diproduksi apa enggak? Enggak, apa yang dilakukan? Jadi bahan baku awal datang itu dikarantina terlebih dahulu. Ya, habis itu baru dikasih label karantina. Ya. Nah, habis itu baru disampling. Nah, itulah tujuannya penandaan. Identitas. Nah, berapa jumlahnya nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian pengujian bahan awal. Nah, produk jadi, pengujian bahan ulang yang berbahaya yang diluluskan. Jadi nanti ada klausulnya apa saja yang harus saudara perhatikan ketika ada bahan datang. Ya, dokumen apa yang harus saudara checklist. Yaitu nanti ujian seperti ini itu ada di kalau ujiannya itu modelnya model OSJ ya. Jadi nulis nanti ada soal list, nah checklistnya ini yang harus saudara perhatikan. Karena apa? Inilah kompetensi kalian sebagai seorang calon apoteker ya. Lanjut. Nah ini ya, inilah klausul-klausulnya ya. Klausul-klausul yang ada di dalam CPOB. Ini prinsip subbabnya ya. Babnya bab pengawasan mutu ada di bab 7. Kemudian ada list umum, kemudian ada cara berlaboratorium. Apa saja yang ada di sana itu ada, saudara bisa kaji ya, bisa di CPOB di 7.4 sampai 7.11 dan seterusnya ya. Mulai dokumentasi, pengambilan sampel, ini semuanya sudah dijelaskan secara rinci. Ini klausul-klausulnya, ini namanya prinsip cara pembuatan obat yang baik terkait dengan pengawasan mutu. Ya, lanjut. Nah, kalau di CPOB yang 2024 itu detail sekali ya. Ada di pengujian juga bahan awal, produk jadi, kemudian ada pemantauan lingkungan juga diperhatikan ya. Pengujian ulang bahan yang diluluskan. Nah, ini nanti kalau saudara di industri harus ada SOP pengkajian ulang, pengujian ulang terhadap bahan awal maupun produk jadi yang sudah diluluskan. Untuk apa? Menjamin mutu bahwa bahan tersebut itu masih layak di apa? Ini kan sudah diluluskan ya untuk bahan, kalau bahan awal untuk diproduksi ya. Nah, setelah itu baru diedarkan. Nah, kemudian pengolahan ulang atau rework atau reproses, nah itu perlu. Jadi rework itu atau reproses itu pengolahan ulang itu harus dikaji ulang, ya itu harus ada standar operasional prosedurnya. Kemudian ada program stabilitas ongoing. Jadi di pengawasan mutu itu ada uji stabilitas. Apa aja? Dipercepat sama accelerated sama long term ya. Nah, ada long term, ada accelerated. Nah, berapa sih suhunya? Berapa sih durasi waktunya?
Nah, itu semuanya ada tertuang di dalam CPOB. Jadi ikuti guideline-nya. Ya. Lanjut. Nah, ada program stabilitas pasca pemasaran ini juga ya. Kemudian ada transfer metode analisis. Transfer metode analisis ini ketika saudara mengadop ya, saudara ini PMA, pemodal asing, bekerja di pabrik asing, misalnya induknya dari Korea. Nah, kalian akan dikirim ke Korea untuk mengadop ke Indonesia. Nah, itu dikirim. Bagaimana? Metode analisisnya harus sama, tidak boleh beda. Jadi kita sesuaikan. Misalnya ada tol manufaktur terkait dengan metode analisis. Nah, itu saudara harus sama sesuai dengan permintaannya. Itu ya. Jadi transfer metode analisis harus sesuai. Nah, itu ada di pengawasan mutu ya, di chapter pengawasan mutu. Lanjut. Nah, transfer metode analisis, pengambilan sampel, ini ada semuanya ya. Lanjut aja. Nah, kita masuk ke pengambilan sampel bahan awal. Ini sangat penting sekali ya. Kenapa? Kira-kira kalau ada 100 sak datang, misalnya paracetamol 100 sak datang, ngambil berapa? Yang disampling apakah semuanya 100? Dicubles gini? Enggak ya. Berapa kira-kira? Pakai rumus apa? Gitu kan. Kalau dicubles gini semua, apa yang terjadi? Ya rugi ya. Ya gitu. Jadi ada obat tradisional. Itu beda rumusnya untuk pengambilan sampelnya. Dan itu sering keluar nanti di ujian kompetensi apoteker ya. Nah, ini kalau di pola pengambilan sampel ada rumus yang akar N plus 1. Ini untuk obat ya. Kalau obat akar N plus 1. N itu jumlah sampelnya, jumlah wadah yang diambilnya. Tadi 100 sak. Berarti N-nya kan 100. Akarnya 100 adalah 10. Ditambah 1 berarti yang diambil ada 11. Nah, kalau obat tradisional berapa? Kalau obat tradisional, nah, slide berikutnya. Nah, kalau obat tradisional itu pakai 1,5 akar N. Contoh, ekstrak temulawak ada 100 sak. Nah, berapa yang diambil? Ya 15. Dari mana? 1,5 dikali akar pangkat N. Berarti akar 100. Diambilnya adalah 15 ya. Kemudian pola P jika bahan homogen. Ya, 0,4 akar N. Nah, seringkali yang dilakukan di obat tradisional itu menggunakan ini, kalau di obat menggunakan akar N plus 1 ya. Itu untuk bahan baku awal. Pak, kalau bahan pengemas apakah sama? Sama apa beda? Sama apa beda, Mas? Ini tadi sudah ngomong tadi. Beda ya. Bedanya di mana, Mas? Bedanya ada di rumusnya ya. Ada tabel. Nanti kita lihat ya. Lanjut. Nah, ini adalah alat untuk pengambilan sampelnya. Namanya tip sampler ya. Tip sampler. Pertama tip sampler, ya ini ada ujungnya. Kalau ini saudara beli di toko alat itu ada ya. Ini kalau kayak di beras ya. Beras itu kan pakai ini ya. Ditusuk gini, terus ini ada lubangnya. Nanti ini masuk ke sini ya. Terus dibuka gini. Tarik gini terus masuk gini ya. Nah, kemudian ini untuk bahan padat. Lanjut. Nah, bahan-bahan ini harus menggunakan SS316. Jadi jenis stainless yang tebal.
bukan yang karaten ya. Kalau yang tipis itu namanya SS202, tipis ya, tipis. Kalau yang SS316 itu untuk mencegah korosif dan kontaminasi. Jadi kuat stainlessnya. Kemudian ini penusuk kantong. Nah ini ya, ada yang pakai ujungnya runcing kayak gini ya. Ujungnya runcing, terus ini masuk di sini. Sampelnya masuk di sini. Nah, jenis-jenisnya berbeda. Atau pakai sekop. Nah, ini ya. Sekop gini, kayak sekopnya es krim ya. Ya, sekop ya. Sekop pengambilan sampel. Lanjut. Nah, kalau bahan cair pakai ini ya, deep tube. Cair dan setengah padat. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, ini dia. Kemudian yang sebelah sini, ini untuk weight containernya. Lanjut. Nah, kalau untuk wadahnya setelah ditusuk, ditaruh mana? Kalau bahan bisa pakai botol ini, bisa pakai kantong ini ya. Bisa pakai kantong penyimpanan seperti ini atau wadah dengan skru ya, tutup skru. Lanjut. Nah, kemudian ditandai. Nah, penandaan wadah sampelnya. Jadi, nah ini ya, ini termasuk area kompetensi ya, penulisan. Ini ranah kompetensi saudara. Nama sampelnya apa? Perusahaannya apa? Kode bahan jangan lupa ditulis. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini termasuk salah satu identitas dan ini semuanya ditempel di batch record namanya, dokumen. Jangan sampai hilang karena semua akan ujungnya kemana? Ke quality assurance. Jadi mulai dari ini penandaan ini ditempel semua ke batch record, mulai bahan awal, penimbangan, nah kemudian sampel dan sebagainya itu ditempel semua. Jangan lupa di paraf ya, tanda di sampel diambil oleh tanggal berapa, paraf jangan lupa. Lanjut. Kemudian ini ya, kalau sudah ditandai, telah diambil, ditempel lagi. Jadi banyak tempelannya ya. Jadi ditumpuk-tumpuk gini. Nanti jadikan satu, sudah. Lanjut. Nah, terakhir itu harus ada ini ya. Saudara harus tulis ini. Karena ini adalah professional adjustment. Saudara sebagai apa? Apoteker ya. Nah, ini saudara harus tulis semuanya. Kemudian jangan lupa, apakah saudara meluluskan bahan ini apa tidak, itu keputusan saudara. Kelulusan akhir dari bahan awal jadi berapa, tanggal berapa. Ya, oke, dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.